274. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan dari segalanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan dari segalanya. Kau ku sembah, 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 oh Tuhan. Kau ku sembah, mari bersama kita bangkit berdiri. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kita angkat tangan kanan kita. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah,
kita turunkan tangan kita. Kembali kita pujikan pujian ini kornya saja. Nanti saya mohon kesediaan Bapak Gembala membuka ibadah kita dalam doa. Kau ku sembah, 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 oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, masih memberikan waktu kesempatan bagi kami untuk melanjutkan ibadah doa puasa pada season yang kedua ini. Kami rindu untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk mengagungkan, memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah ibadah pelayanan kami ini diimami oleh Engkau. Engkau Imam Besar Agung ada di tengah-tengah kami, mengerjakan pelayanan pendamaian, mengerjakan pelayanan penyucian bagi kami, supaya tidak sia-sia kami datang beribadah melayani. Jika season yang pertama Engkau sudah berkati, season yang kedua ini Engkau juga tetap memberkati kehidupan kami lewat pembukaan rahasia firman yang merupakan kekuatan ibadah, supaya kehidupan kami mengalami penyucian, kehidupan kami mengalami pembaharuan, dan juga kami boleh menerima jawaban dari doa-doa kami Tuhan. Kau tidak pernah menipu kami semua. Urapi seluruh pelayan-Mu, urapi seluruh pelatihan kami gunakan, seluruh umat-Mu yang ada, bahkan yang mengikuti ibadah secara online, live maupun tunda, semua diurapi oleh Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kuasa-kuasa iblis setan yang mau mengganggu, mau menggoda, merentangi, menggagalkan ibadah pelayanan kami, apapun bentuknya kami tolak, kami usir semua, hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Gereja lain, persekutuan lain yang beribadah bersama dengan kami, Engkau memberkati mereka seperti Engkau berkati kami. Terutama satukan kami dalam satu firman pengajaran yang benar, membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali. Kami buka habiskan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, diucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah membuka ibadah kita pada doa puasa season yang kedua saat siang hari ini. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, dari tempat ini tak lupa saya menyapa kita semua, baik kita yang ada di tempat ini juga kepada umat Tuhan yang mengikuti ibadahnya secara online dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Saya mengucapkan selamat siang, salam damai sejahtera, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kehidupan kita. Kita melanjutkan pujian kita dalam nyanyian tambahan nomor 28, dalam Yesus kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kembali dari awal, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus.
Yesus. Kor ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, kita angkat tangan. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kita turunkan tangan kita, biar ini merupakan pengakuan kita bahwa kekuatan yang kita dapati hanya di dalam Tuhan. Hanya dalam Tuhanlah kehidupan kita bisa kuat. Hanya oleh pertolongan yang daripada Tuhanlah kehidupan kita bisa tetap kuat dan teguh hati dalam kita beribadah melayani Tuhan. Biarlah hari-hari terakhir ini kehidupan kita semakin giat dalam pekerjaan Tuhan, semakin mengaitkan diri kita masuk dalam rencana Allah yang sempurna. Kita lanjutkan pujian kita dalam nyanyian Psalm nomor 69, Ku sedia untuk mengabdi. Ku sedia untuk mengabdi dan berbakti padamu, karena Engkau yang kukasihi, karena Engkau yang kukasihi, yang beri hidup padaku. Kor Tuhan sedia mati, Tuhan sedia mati, menyembuhkan kesedihan hati. Kuasa jamahan Tuhan, itu yang ku rindukan. Kembali dari awal, ku sedia. Mari bersama kita berdiri. Sedia untuk mengabdi dan berbakti padamu, karena Engkau yang kukasihi, yang beri hidup pada. Dulu hidupku sia-sia, dulu hidupku sia-sia, waktu di luar firman. Namun hidup yang sebenarnya, namun hidup yang sebenarnya ku terima dari firman. Kor Tuhan sedia mati, Tuhan sedia mati, menyembuhkan kesedihan hati. Kuasa jamahan Tuhan, itu yang ku rindu. Tuhan sedia mati, Tuhan sedia mati, menyembuhkan kesedihan hati. Kuasa jamahan Tuhan, itu yang ku rindu. Kuasa jamahan Tuhan, kuasa jamahan Tuhan, itu yang ku rindukan. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Biarlah ini merupakan pengakuan kita, kehidupan kita datang beribadah melayani Tuhan, datang berdoa berpuasa sepanjang hari ini, terutama yang menjadi kerinduan kita, yaitu kuasa jamahan Tuhan
lewat garapan firman pengajaran yang benar. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebesaran firman Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian dalam nyanyian tambahan nomor 56, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Kembali kita bangkit berdiri. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Kor sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak kembali. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia ubah hidupku. Kita mengangkat tangan kanan kita. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Kami percaya mujizat pasti terjadi saat kami datang di altar-Mu Tuhan. Datang dengan segala kerendahan hati kami untuk sujud di bawah kaki-Mu menyembah Engkau Tuhan. Namun sebelumnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Hanya firman-Mu yang mampu menyucikan, membaharui kami. Supaya penyembahan yang kami naikkan adalah penyembahan di atas dasar kesucian. Sehingga penyembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Penyembahan kami boleh menyenangkan, memuaskan hati Tuhan. Kami juga mengalami kepuasan surga lewat firman Roh-Mu dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua mulai dari hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu Tuhan. Dan juga urapi seluruh umat-Mu bisa mendengarkan firman dengan suatu kebutuhan, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, dan mampukan kami semua bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih mau mengganggu kami saat kami mendengarkan firman, baik lewat roh ngantuk, pikiran mengembara, kekerasan hati, kelemahan tubuh, sakit penyakit, roh-roh jahat, roh najis, kami tolak usir semua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami sambut terima kebesaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji bagi nama Tuhan.
Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bersama istri saya mengucapkan kepada kita sekalian selamat siang, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Kita masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk bersekutu dengan firman-Nya sebagai landasan untuk kita bisa berdoa menyembah Tuhan. Mari kita akan kembali melanjutkan pelajaran Keluaran di dalam Keluaran pasal yang ke-15. Kita sudah sampai pada pasal 15. Keluaran pasal yang ke-15. Kita membaca mulai ayat 1 sampai ayat 3 saja. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Iya, puji Tuhan. Ini menyeberangi setelah bangsa Israel setelah menyeberangi laut Teberau. Secara rohani ini adalah menunjukkan hasil baptisan air. Menyeberang laut Teberau, pengertian rohaninya itulah masuk baptisan air. Nah, ini hasil baptisan air. Sesudah menyeberang laut Teberau menunjukkan hasil baptisan air. Puji bagi nama Tuhan. Kita lihat di sini bangsa Israel, Musa dan orang Israel menyanyi bagi Tuhan. Nah, jadi hasil dari baptisan air adalah ada nyanyian Musa. Ada nyanyian Musa. Dalam menyeberang laut Teberau, orang Israel bersama dengan Tuhan telah menang atas Firaun dan pasukannya. Nah, Firaun itu menunjukkan binatang buas. Kalau dalam kitab Yehezkel, Firaun digambarkan dengan buaya. Mari kita baca saja Yehezkel 29 ayat yang ketiga. Yehezkel 29 ayat yang ketiga. Berbicaralah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku menjadi lawanmu, hai Firaun, Raja Mesir, buaya yang besar, yang berbaring di tengah-tengah anak sungaimu yaitu Nil, dan yang berkata, sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Iya, ini sekali lagi Firaun itu adalah binatang buas, itulah digambarkan di sini dengan buaya. Jadi lewat baptisan air yang benar, kita mengalami kemenangan atas binatang buas. Itulah setan Tritunggal. Nah, tadi sudah diterangkan season 1. Ini jadi lewat baptisan air yang benar, sekali lagi kita mengalami kemenangan atas binatang buas, yaitu setan Tritunggal, yaitu naga di udara, naga setan di udara dengan roh jahat, roh najis, roh durhaka. Kemudian ada binatang dari dalam laut, itulah antikris, dan binatang buas dari dalam bumi, itu nabi palsu. Nah, setan Tritunggal ini, setan yang adalah binatang buas ini, membuat lidah manusia menjadi buas. Nah, lidah menjadi buas. Nah, ini setan, pengaruh setan ini sekali lagi membuat lidah itu menjadi buas. Nah, kita lihat prakteknya. Baca dulu dalam Yakobus pasal 3. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Yakobus 3 ayat yang ke-8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidahnya. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Nah, ini lidah itu buas, tidak terkuasai, penuh racun yang mematikan. Nah, ini sekarang prakteknya apa?
praktek lidah yang buas. Ini lewat doa penyembahan kita mau mematikan ini kebuasan lidah ini. Apa prakteknya? Mari kita baca lagi. Praktek yang pertama, praktek lidah buas. Wahyu 13, Wahyu pasal 13 ayat yang ke-6. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Nah, ini praktek lidah yang buas. Yang pertama, perkataan yang menghujat. Nah, itu praktek pertama, perkataan yang menghujat. Nah, ini lidah yang dikuasai oleh antikris ya. Lidah yang dikuasai oleh antikris. Ini perkataan yang menghujat. Nah, yang benar dibilang salah, ya, yang salah dibilang benar. Makanya saya bilang sama istri saya, kalau kita benar dibilang macam-macam, ya diam saja. Tidak usah ditanggapi. Tapi kalau kita salah, ya selesaikan. Tolong tutup itu. Silau sekali, seng. Tutup saja pintunya. Nah, kalau kita benar lalu dikatakan salah, ya diam saja. Yesus menghadapi ketidakadilan kok. Dia benar dikata-katai, dituduh macam-macam. Ya terserah, orang mau bilang apa, terserah. Bagi saya begitu, terserah. Mau bilang apa terserah. Yang penting saya masih bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bisa melayani. Terserah mereka. Ya nanti akan terlihat nanti perbedaannya. Kalau kita benar, kita diam, kita semakin dipakai Tuhan, semakin diangkat oleh Tuhan. Nah, orang yang banyak menuduh, yang banyak bicara, ngomong sembarang itu, dia semakin merosot dia. Semakin merosot sampai betul-betul dia benar seperti berubah menjadi antikris, buas seperti antikris, beringas seperti antikris. Nah, binatang buas itu kalau dapat makanan dia tenang. Sudah kenyang, tenang. Coba kalau sudah lapar, biar tuannya dia hantam, dia makan, ya, begitu. Jadi biar saja, ya. Biarkan saja orang ngomong apa, terserah. Itu perkataan buas, perkataan yang menghujat. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Terutama soal pengajaran. Pengajaran benar dibilang salah, pengajaran palsu dibilang benar. Karena apa? Binatang buas itu kan suka daging. Ya karena ada keuntungan daging di dalamnya. Jadi yang benar, kadang yang benar itu, dan memang seperti itu, yang benar itu sengsara bagi daging, sakit bagi daging, makanya dianggap salah. Yang salah itu enak bagi daging, menguntungkan bagi daging, makanya dibilang benar. Ini praktek lidah buas, praktek yang pertama. Praktek yang kedua ayat 11, Wahyu 13 ayat 11. Wahyu 13 ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang yang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Nah, ini bentuknya seperti anak domba, tapi suaranya seperti seekor naga. Wah, bagaimana ya suara naga itu ya? Nah, ini perkataan dusta. Seharusnya kalau domba ya suaranya suara domba dong, be gitu. Ini kok suaranya suara naga. Ini adalah perkataan dusta. Ini lidah yang dikuasai oleh nabi palsu. Nah, perkataan dusta. Termasuk bersaksi atau mengajarkan ajaran palsu. Itu lidah buas, buas sekali. Nah, kalau hamba Tuhan tadi sudah disinggung juga season pertama, hamba Tuhan salah, pribadinya salah, dia sendiri yang tanggung kesalahannya. Tapi kalau dia sudah mengajarkan yang salah, sampai jemaat semua kena. Jemaat juga binasa. Dalam 1 Timotius 4 ayat 16, hamba Tuhan itu menentukan, ajarannya menentukan jemaat selamat atau tidak. Ya, saya diingatkan Tuhan juga waktu mendengar firman di Malang hari apa ya, lupa saya, minggu yang lalu. Nah, Om Wi katakan demikian, keputusan hamba Tuhan itu menentukan nasib sidang jemaat sekarang sampai di akhirat. Ajarannya juga menentukan nasib jemaat. Kalau dia sudah mengajar yang salah, betapa kasihan nasibnya jemaat. Ya sudah
korban segala-galanya untuk beribadah melayan Tuhan, ternyata ajaran yang dia terima salah. Dia binasa bersama-sama dengan dunia ini. Tuhan tolong kita, semoga kita bisa. Ini yang kedua ya, praktek lidah buas, perkataan dusta, termasuk bersaksi atau mengajarkan ajaran palsu. Yang ketiga, nah kalau sudah dikuasai oleh antikris, dikuasai oleh nabi palsu, nah nanti gabung dengan setan, menguasai naga di udara, menguasai lidah itu sampai menjadi lidah yang sangat buas. Kita baca Wahyu 16 ayat yang ke-13. 16 ayat 13. Ya. Dan aku melihat dari mulut naga itu, dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Ini yang ketiga, yaitu perkataan najis. Dari mulut itu keluar 3 roh najis menyerupai katak. Ini perkataan najis. Betul-betul lidahnya sudah dikuasai oleh 3 binatang buas tadi. Naga di udara, nabi palsu, antikris sudah menguasai. Inilah pemuncakan lidah yang buas, yaitu berkata najis, termasuk juga berkata yang jahat, itu pasangannya, berkata najis dan jahat. Wah, ini hati-hati. Lidah buas ini melemahkan orang yang berkata-kata, yang mengeluarkan perkataan yang buas, juga melemahkan rohani orang lain. Nah, jadi lidah buas ini melemahkan orang yang lidahnya buas ya, misalkan si A lidahnya buas, nah, melemahkan dia, juga melemahkan orang yang mendengar. Nah, ini perkataan buas ini melemahkan yang mengeluarkan, melemahkan orang yang mendengar sampai mati rohani. Makanya tadi di dalam Yakobus 3 disebut racun yang mematikan. Buas racun yang mematikan. Hati-hati ya, kita berdusta, kita lemah rohani kita. Orang yang mendengar perkataan dusta kita, dia juga jadi lemah. Kita menghujat, kita yang mengeluarkan perkataan hujat, kita lemah. Orang yang mendengar juga lemah. Kita berkata najis, kita lemah. Orang yang mendengar juga lemah. Sehingga nanti mati rohani. Ini lidah ini menentukan nasib masa depan hidup kita. Nah, tadi dikunci di dalam 1 Petrus 3 tadi ayat yang kedua, ayat 3. Siapa yang mau melihat hari-hari baik, hendaklah menjaga perkataannya. Season yang pertama tadi ya. Nah ini hati-hati ya dengan lidah kita. Semoga kita bisa mengerti. Jadi hasil baptisan air adalah pembaharuan lidah. Itu hasil baptisan air. Nah, kita periksa. Sudah sekian lama kita dibaptis, berapa tahun yang lalu? Mungkin sudah puluhan tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu kita dibaptis. Nah, bagaimana lidah kita? Apakah sudah dibaharui atau belum? Oh om, waktu saya dibaptis mulut saya keluar. Tidak tatono, tidak tenggelam. Makanya lidah saya tidak berubah. Ya, mari. Ya, jadi harus dibaharui ini lidah. Sebenarnya ada 3 macam pembaharuan lewat baptisan air. Nah, di akhir tadi pembaharuan lidah. Nah, ini perlu diterangkan, diulangi lagi. Ada 3 macam pembaharuan lewat baptisan air yang benar. Yang pertama pembaharuan hati nurani. 1 Petrus 3 ayat 20-21. Ini pembaharuan yang pertama. Hati nurani. 1 Petrus 3 ayat 20 dan 21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, ini yang pertama, pembaharuan hati nurani. Nah, dalam Kejadian 6 ayat yang kelima, hati manusia itu sebenarnya cenderung jahat. Hati manusia itu cenderung jahat, tidak ada yang baik-baiknya. Ya, cenderung jahat, cenderung najis, itu hati manusia. Sehingga membuahkan perkataan, perbuatan yang jahat, yang najis,
yang memilukan hati Tuhan. Di ayat yang ke-6 itu ya, memilukan hati Tuhan. Itu kecenderungan hati manusia. Ya, cenderung jahat, najis, hanya memilukan hati Tuhan, hanya memilukan hati sesama. Nah, lewat baptisan air yang benar diubahkan menjadi hati nurani yang baik. Nah, hati nurani yang baik itu seperti apa? Nah, kita teladani Yesus. Waktu Yesus masuk baptisan air, setelah dia keluar dari air, turunlah burung Roh Kudus seperti burung merpati ke atas Yesus. Jadi hati nurani yang baik adalah hati yang tulus seperti burung merpati. Nah, itu hati nurani yang baik. Dalam Matius 10 kan disitu dikatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, ini hati nurani yang baik. Hati yang tulus seperti merpati. Hati yang diurapi atau dikuasai Roh Kudus. Ini hati nurani yang baik. Prakteknya, praktek hati nurani yang baik, hati yang tulus ini seperti burung merpati. Yang pertama, di dalam 1 Tawarik, ini praktek yang pertama, 1 Tawarik pasal yang ke-29. 1 Tawarik 29, kita membaca ayat yang ke-17 sampai 18. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Ya. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Nah, ini praktek hati nurani yang tulus, hati nurani yang baik adalah bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus dengan sukarela dan tulus ikhlas. Nah, bisa memberi untuk pelayanan atau bisa berkorban, sama ya, berkorban untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus dengan sukarela dan tulus ikhlas. Nah, pelayanan pembangunan tubuh Kristus ini dimulai dari nikah. Nah, dalam memasuki nikah itu rela berkorban. Korban, bisa berkorban di situ. Korban apa saja, segalanya, korban perasaan. Ya, sudah enak-enak hubungan suami istri, ada yang bikin kisru dari keluarga suami, ada yang bikin kacau dari keluarga istri, mungkin adiknya kah, kakaknya kah, atau orang tuanya kah, rela berkorban, mulai dari korban perasaan. Nah, itu hati nurani yang baik. Korban perasaan, makanya saya tenang saja, ya, korban perasaan. Memang kalau mau ikuti daging, wah mau mengamuk. Kamu ini bisa ngamuk, marah-marah, ya, tapi sudah korban perasaan. Ya, saya mau memiliki, harus sudah punya bukti nyata bahwa saya ini sudah dibaptis dengan benar, baptis air yang benar. Ya, kalau belum bisa korban perasaan, nanti datang terus ujiannya, terus datang, sampai kita bisa korban perasaan. Kalau tetap berupaya, tetap mendongkol, tetap jengkel, sudah diizinkan masuk pengalaman sengsara, ujian-ujian, tetap dongkol, tetap jengkel. Akhirnya sudah, Tuhan biarkan, ya sudah. Berarti hatimu tidak berubah-berubah. Ya, tidak bisa dipakai oleh Tuhan dari nikah dulu, baru membesar dalam penggembalaan. Nah, dalam penggembalaan ini bukan berarti kita sudah satu jemaat yang besar, satu jemaat mungkin besar, entah kecil atau apa, sudah semua bisa satu, belum tentu. Nah, diizinkan saling berbenturan satu dengan yang lain. Korban semua demi pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Kalau hatinya tidak baik, tersandung. Hati nuraninya tidak baik, tersinggung. Nah, setelah tersinggung bagaimana? Mundur dari pelayanan, mundur dari ibadah. Ya, rugi. Orang lain yang menyandung, kita tersandung, kita rugi. Ya, dia memang yang menyandung, dia digantungi batu, kilangan lehernya tenggelam.
Kita tersandung, kita rugi, sama-sama rugi. Dikalungi batu kilangan juga, tenggelam juga. Ya, ini hati nurani harus baik. Pembangunan bait Allah Salomo itu, batu-batunya diambil dari tempat penggalian. Nah, jadi sudah waktu dibawa di Yerusalem, batunya sudah utuh. Nah, seperti batako ya, sudah utuh, tapi itu batu dalam ukuran-ukuran besar. Tinggal disusun satu dengan yang lain. Nah, dalam penyusunan ini, diizinkan berbenturan, diizinkan bergesekan. Ya kan untuk disusun. Ada pergesekan, mungkin ada kerikilnya atau ada masih menonjol sedikit, dikasih waktu gesek supaya pas. Nah, bisa menyusun, bisa. Nah, ini jadi diizinkan. Nah, saya mengalami hari-hari terakhir ini, diizinkan, digesek. Ya, diam saja, diam. Nggak usah mau bereaksi daging, nanti kita rugi. Coba, misalkan diizinkan baku gesek, batu itu ditaruh samping kita. Apa kau di sini? Keluar kau. Nah, tidak jadi bangunannya. Atau dia ditumpuk di atas kita. Kamu di atasku. Marah-marah ya, ndak jadi. Ndak jadi ya. Begitu ditumpuk di atas kita. Untuk menjadi rumah Allah, tulus ikhlas, sukarela, berkorban, taruh di samping kanan kiri, ya terima semuanya. Terima. Demi kita terbangun menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Amin. Itu hati nurani yang baik. Diizinkan. Yang paling berat itu korban perasaan. Nah, korban perasaan. Apalagi kalau masuk nikah, keluarga satu pihak belum bertobat. Korban perasaan di situ. Korban perasaan. Yang sudah satu pengajaran pun masih banyak korban perasaannya. Nah, diizinkan semuanya. Jadi ingat, tubuh Kristus dimulai dari nikah. Semoga kita bisa mengerti. Puji Tuhan. Nah, kemudian praktek yang kedua. Praktek yang kedua di ayat yang ke-19. Makanya waktu ada orang mau bilang klarifikasi, luruskan supaya baik. Ya saya pikir ngapain lagi mau diluruskan. Kalau saya benar ya diam saja. Diam saja. Kalau saya mau luruskan, membenarkan diri, ujung-ujungnya nanti membenarkan diri. Kalau dia tidak terima, misalkan saya luruskan, niat kami bukan begitu. Tidak ada tujuan seperti itu. Tapi dia tetap tidak terima, ngotot. Ya saya bisa ngotot-ngototan juga. Kamu ini sudah diluruskan, tidak percaya. Nah, bisa. Lebih baik diam. Itu rumusnya. Ikut Yesus. Dituduh macam-macam, diam. Pilatus sampai heran. Loh, tuduhannya sudah banyak loh. Kok tidak bela diri? Kenapa kamu tidak bela diri? Nah, Yesus diam saja. Ya begitu. Jadi waktu dibilang luruskan, klarifikasi supaya baik. Nah, saya ingat Om Wi. Dulu Om Wi mau meluruskan, malah tambah runyam masalahnya. Ya diam saja. Ya diam saja. Yang penting benar dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Puji Tuhan. Semoga kita mengerti. Yang kedua, praktek hati nurani yang baik. Ayat 19. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Nah, ini yang kedua, yaitu berpegang pada segala perintahmu, taat. Nah, hati yang taat, ini praktik hati nurani yang baik. Taat pada firman pengajaran yang benar. Apapun resikonya, taat saja. Ya, firman datang, taati. Ya, seperti kemarin firman Tuhan di Tentena, begitu datang Eliezer tanya kepada Ribka, mau? Nah, ditanya sama ibunya Ribka tanya, mau ikut Eliezer? Mau menikah dengan Ishak? Baru ketemu saat itu, langsung jawab mau. Ya, taat apapun resikonya, sampai daging ini tidak bersuara lagi. Ini pembaruan yang pertama. Ayo kita rabah hati kita. Sudah dibaptis berapa tahun yang lalu? Sudahkah mengalami pembaharuan hati nurani? Jangan hati kita gemuk terus ya. Hati yang gemuk penuh lemak itu apa namanya? Triglisid. Ya jantung ya itu ya. Hati yang gemuk penuh lemaknya jangan ya. Jadi hati yang kurus. Untung bukan bilang yang jasmani ya. Kalau yang jasmani tersinggung tadi kita gemuk ini. Puji Tuhan. Semoga kita mengerti. Ada yang kurus badannya tapi dagingnya gemuk. Ini ada yang gemuk badannya, dagingnya dimatikan. Ya, jadi bukan badannya yang dilihat gemuk kurusnya. Tadi yang rohani ya. Semoga kita bisa mengerti. Yang kedua, pembaharuan yang kedua.
Matius 3 ayat 7. Nah, ini pembaharuan yang kedua. Matius 3 ayat 7. Pembaharuan lewat baptisan air. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Ya, ini yang kedua, pembaharuan karakter. Nah, yaitu karakter ular beludak harus dibuang. Nah, jangan ada karakter ular beludak. Waduh, ngeri ya. Kalau punya karakter ular beludak, ya, ulewuri. Nah, ini harus dibuang ini karakter ini. Apa itu karakter ular beludak? Ya, kita lihat dari perjalanan bangsa Israel. Satu kisah dalam perjalanan bangsa Israel. Sebab apa yang terjadi kepada bangsa Israel itu pembelajaran bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Bilangan 21 ayat 5 sampai 7. Ini karakter ular beludak. Bilangan 21 ayat 5 sampai 7. Lalu mereka berkata, "Kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Oh, bayangkan roti mana dibilang makanan hambar dan muak sudah dengan roti mana. Ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular tedung sama ular beludak ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Nah, ini saya belajar dari Musa ini menjadi gembala ini. Berkali-kali Musa dilawan tapi tetap berdoa untuk umat. Belajar seperti ini. Karakter ular beludak yang pertama, muak atau bosan terhadap manna. Manna itu roti malaikat. Roti adalah firman, malaikat gembala. Jadi manna itu roti malaikat sama dengan firman penggembalaan. Nah, muak, bosan terhadap firman penggembalaan. Nah, sudah muak, bosan. Wah, itu terus bosan. Nah, mulai dari ngantuk, ya, pikiran mengembara, itu sudah bosan, muak terhadap firman penggembalaan, sampai tertidur dengar firman, ya, sampai tersinggung marah dengar firman. Nah, ini dosanya ditunjuk sebenarnya untuk diperbaiki. Firman Tuhan itu untuk memperbaiki. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi firman datang untuk memperbaiki, menyatakan salah untuk diperbaiki. Kalau sudah diperbaiki, dididik dalam kebenaran untuk dibawa bertemu Yesus. Nah, jadi jangan marah kalau firman datang menunjuk kesalahan kita. Berarti Tuhan sayang kita. Amin. Tuhan sayang supaya kita diperbaiki. Mau rusak terus. Secara jasmani saja. Ibu-ibu begitu mixer kue. Nah, mau dibiarkan terus mixernya. Biar rusak terus. Pasti langsung, "Papa atau ayah, tolong cari tukang servis, perbaiki ini. Mau bikin kue, apalagi mau Natal ini. Mau bikin kue, mau bawa 1 toples di pastori." Itu bukan papantun ya, cuma bahasain sedikit. Tidak juga. Iya, lagian juga waktu Desember tahun berapa itu, saya kurangi gula, tidak mau makan gula, minum gula, bukan makan gula, minum gula, tidak mau ini. Begitu periksa di apotek, loh Pak, gula darahnya terlalu rendah. Gitu. Makan gula, Pak. Jangan karena saya takut, mama kan gula. Ya, keturunan orang diabetes itu resiko untuk sakit gula lebih tinggi. Oh, begitu bilang kurangi. Oh, pas Desember. pas Desember. Ya, ini makan kue Natal dan sebagainya. Ayo, ini karakter mulai bosan dengar firman, marah, tidak suka dengar firman. Ini karakter harus diubahkan. Kemudian yang kedua, karakter yang kedua tadi, berani berkata-kata, memberontak kepada Tuhan dan kepada hamba Tuhan, kepada Musa tadi dalam Bilangan 21 itu. Mereka berkata-kata melawan Tuhan,
melawan Musa itu. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Ini karakter ular beludak. Ular itu kan kekuatannya di mulut. Ular beludak ya, bukan ular piton. Kalau ular piton, ular sanca membelit. Ular-ular itu di mulut. Nah, keluarkan bisa. Berani sekali berkata-kata lawan Tuhan. Lawan hamba Tuhan. Ini melawan gembala. Tuhan tolong. Nah, tapi sebagai gembala, apa yang harus dilakukan? Berdoa. Kalau ada yang lawan, doa. Berdoa itu tugas gembala. Bukan balas pagut. Kamu pagut saya pagut juga kamu. Waduh, jangan ya, belajar berdoa. Saya belajar ya. Kadang rasanya sudah keterlaluin orang ini, keterlaluan. Ya tapi kalau mau diajak berkelahi jemaat, habis jemaat nanti. Satu berulah, langsung marah. Kamu dia keluar. Ya kalau dia keluarganya besar di situ, dia keluar, yang lain dia sumbu pudar. Lalu saya marah, mati sumbunya. Nah, kalau sudah mati, sumbu yang lain terpengaruh, jadi pudar juga, lama-lama mati. Wah, gembala emosian. Nah, gitu. Diam, doa. Tuhan tolong, doakan yang baik. Nah, ini akibatnya. Kalau karakter ular beludak, akibatnya dipagut. Karakternya ular beludak, ya dipagut ular beludak. Artinya racun dari setan masuk, sehingga dia jatuh bangun dalam dosa sampai mati rohani. Racun setan masuk. Nah, dia jatuh bangun dalam dosa sampai mati rohaninya. Ini akibatnya. Nah, tapi lewat baptisan air yang benar, karakter ular beludak diubahkan menjadi karakter lahir baru. Kita baptisan air itu lahir baru. Menjadi karakter bayi yang baru lahir. Itu baptisan air. Jadi bukan cuma sembarang kita masuk cemplungnya sudah baptisan air sudah. Loh, itu pembaharuan karakter loh. Hati nurani dibaharui, karakter juga dibaharui sampai memiliki karakter bayi yang baru lahir. Nah, ini apa karakter bayi yang baru lahir? Yang pertama kita baca 1 Petrus 2 ya. Ini karakter bayi yang baru lahir. Semoga kita memiliki karakter ini. Ayo, baptisan airnya sudah berapa tahun yang lalu kita sudah lakukan. Sekarang hasilnya harus ada. Pembaharuan hati, pembaharuan karakter. Kita baca 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ini karakter bayi yang baru lahir. Apa karakternya? Yang pertama, buang dosa. Membuang dosa. Tidak ada lagi dosa dipertahankan. Bayi itu tidak tahu berbuat dosa. Ya. Dan ditutup tadi dengan fitnah ya. Itu dosa kata-kata. Bayi itu hanya taunya menangis. Tidak ada bayi menjatuhkan orang, menjelek-jelekan orang. Tidak ada. Oe, bayi miskin. Tidak ada. Bayi itu cuma taunya menangis, tidak tahu menyala-nyalakan orang, tidak tahu memfitnah, tidak tahu berdusta. Ya kalau dia lapar langsung nangis, lapar, udah tahu. Bukan kalau sudah dewasa kan, begitu bertamu, mari makan, makasih Pak, sudah makan. Padahal kerucuk perutnya. Itu kalau orang dewasa, kadang masih gitu karena sungkan. Begitu keluar ayam goreng, apa ulang Om bilang tadi? Ayo, bayi yang baru lahir sudah hanya nangis saja. Buang dosa semua, buang sampai dosa kata-kata. Dan tanda yang kedua, karakter bayi yang baru lahir, selalu rindu air susu ibu. Nah, selalu rindu firman. Bukan bosan, rindu firman. Bayi tidak pernah bosan ASI. Biar sudah dapat empasi, makanan pendamping ASI, sudah dikasih makan, masih tetap cari ASI dia. Kecuali kalau memang dari lahir dikasih susu formula, tetap cari susu dia. Ya, tidak pernah bosan. Nah, selalu rindu. Pagi, siang, malam. Inilah karakter bayi. Semoga ada pada kita. Selalu rindu firman. Nah, sampai mulut hanya untuk menyembah. Ya. Ini bayi. Mulut hanya untuk menyembah Tuhan. Menangis, menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Semoga kita bisa. Hasilnya, Yesaya 11,
kalau karakter dibaharui, ada hasil. Yesaya 11, 8 sampai 9. Yesaya 11 ayat 8 sampai 9. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Ini anak bermain dekat liang ular tedung, tidak takut dia. Dan anak yang cerai susu akan mengelurkan tangannya ke sarang ular beludak. Terus. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Ini hasilnya pengenalan akan Tuhan semakin jelas. Kalau karakter kita sudah diubahkan sampai seperti bayi. Mau membuang dosa. Sampai dosa kata-kata. Kemudian rindu selalu akan firman. Maka hasilnya pengenalan kita semakin jelas, semakin bertumbuh. Sehingga semakin bertumbuh pengenalan kita, semakin damai sejahtera hidup kita. Bayi main-main di dekat sarang ular. Mengulurkan tangan di dalam sarang ular. Tidak dipagut, tidak diteto. Ini mengalami suasana damai sejahtera. Semakin jelas pengenalan kita kepada Tuhan, semakin damai sejahtera hidup kita. Jadi kita bisa raba. Kalau tiap hari kita galau, tiap hari kita takut, tiap hari kita stres. Berarti pengenalan kita kepada Tuhan belum bertumbuh. Seiring pengenalan bertumbuh, semakin damai, semakin tenang. Menghadapi masalah nikah, tenang, damai. Menghadapi masalah ekonomi, tenang, damai. Menghadapi masalah apa lagi? Ya, semua tenang, damai. Itu pengenalannya sudah bertumbuh. Puji Tuhan, semoga kita bisa. Dan pembaharuan yang ketiga tadi sudah. Pembaharuan lidah. Lidah dibaharui dari lidah yang buas tadi. Dibaharui menjadi lidahnya seorang bayi. Matius 21 ayat 6. Ini lidah yang dibaharui. Lidah seorang bayi. Matius 21 ayat yang ke-6. Silakan. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Salah. Bukan itu. Bagaimana lidah itu berkata-kata seperti salah ya. Bukan itu. Ayat 16, mohon maaf, 16. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Nah ini lidah bayi, yaitu lidah yang suka memuji Tuhan. Lidah yang suka menyembah Tuhan. Begitu ada masalah, tetap memuji Tuhan. Sambil cuci piring, tadi cuma makan nasi tok, tidak ada lauknya. Atau makan nasi dengan sayur yang bisa bercermin. Ya, kan tidak ada apa-apa sudah itu. Tapi menyanyi memuji Tuhan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Daripada ambil piring langsung. Suami tidak tahu kerja. Tidak ada ikan. Tidak ada sayur. Tidak ada dabu-dabu. Waduh. Sudah. Baik sampai pujilah Tuhanku selama-lamanya. Gitu. Bawa mobil tiba-tiba bocor bannya. Oh ini pengerja ini tidak tahu. Perhatikan mobil ini ban so botak. Tidak. Sambil ambil dongkrak. Memuji Tuhan selalu. Ambil ban serep. Ya bocor juga. Hati memuji Tuhan. Semoga kita bisa. Kadang ada saja cara-cara setan merusak damai sejahtera kita. Dari perkara-perkara yang kecil. Gara-gara dabu-dabu. Gara-gara bunyi cicak. Bisa. Gara-gara plafon sudah jebol. Bisa. Banyak ada saja. Setan mau ganggu orang punya hati damai. Ayo hanya memuji Tuhan. Lidah hanya memuji. Daripada ngamuk-ngamuk, muring-muring. Ayo sepanjang hari ini kita gunakan. Memuji, menyembah Tuhan. Sampai nanti tidak salah lagi dalam perkataan. Yakobus 3 ayat 2. Tuh, sudah tidak salah dalam perkataan. Yakobus 3 ayat yang kedua. Puji Tuhan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Puji Tuhan, ini lidah tidak salah lagi dalam perkataan. Sudah sempurna. Tidak salah lagi dalam perkataan.
hanya mengatakan apa? Mengucapkan apa? Haleluya. Haleluya. Hanya mengucapkan itu. Menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Hasilnya. Ya, bagian terakhir kita mau menyembah Tuhan. Hasilnya. Yang pertama. Ini kalau lidah sudah dibaharui, seluruh pembaharuan itu muaranya di lidah. Kalau sudah lidah dibaharui, nah sampai tidak salah dalam perkataan, itulah yang dimaksud dengan sempurna. Nah hasilnya. A. Yakobus 3, 4-5. Yakobus 3 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Iya, puji Tuhan. Ini lidah yang benar merupakan atau menjadi kemudi untuk membawa hidup kita ke masa depan yang indah, ke masa depan yang baik. Ini lidah menentukan kemana kita menuju, kemana kita. Ya. Jadi lidah ini merupakan kemudi untuk membawa kita ke masa depan yang indah, ke masa depan yang baik, yang berhasil ya, pada waktunya. Ya, tadi season 1 sudah dibaca juga ya, 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau hari-hari baik, menjaga lidahnya. Ya bacalah 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 10 dibaca saja tidak apa-apa. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Lidah ini menentukan ke masa depan yang indah dan baik, berhasil pada waktunya. Sekalipun mungkin bagi manusia tidak ada masa depan dia itu. Mungkin di pikiran kita juga, aduh saya ini sudah usia tua. Anak belum satu pengajaran. Anak marah-marah kalau saya ikut pengajaran. Jangan takut. Tuhan berikan yang terbaik bagi kita. Tuhan tidak meninggalkan kita, sekalipun di mata manusia kita mustahil tidak akan punya masa depan dia itu, tidak akan ada masa depan, mustahil. Seperti bayi Musa sudah berada di tangan, sudah dihanyutkan di Sungai Nil, kemudian berada di tangan putri Firaun, ditemukan oleh dayang-dayangnya putri Firaun. Nah, dipeluk, diambil oleh putri Firaun. Tinggal mau dicekek karena putri Firaun tahu, oh ini pasti bayi orang Ibrani. Nah, perintah papanya, semua bayi orang Ibrani laki-laki harus dibunuh. Ya tinggal mau dibunuh. Bayi Musa tinggal ditenggelamkan kah, atau dia cekek kah, atau dia apakan, mati sudah bayi Musa. Tapi apa yang dilakukan bayi Musa? Hanya menangis. Begitu dibuka petinya bayi Musa tinggal oe. Hati putri Firaun tergerak oleh belas kasihan. Dia angkat bayi Musa menjadi anaknya. Nah ini, di mata manusia tidak ada masa depan. Di mata manusia sudah menghadapi jalan buntu semua, mustahil dia, tidak akan hidup dia itu. Sudah habis dia. Nah, tapi dengan lidah yang baik, hanya memuji, hanya menyembah Tuhan, itu sudah lebih dari cukup menarik belas kasihan Tuhan untuk memberikan masa depan yang baik, indah, berhasil kepada kita pada waktunya. Amin. Bayi Musa diangkat menjadi pangeran, anak dari putri Firaun. Puji Tuhan. Sampai nanti dituntun ke masa depan yang paling berhasil, paling indah, paling berhasil, yaitu menjadi mempelai wanita Tuhan. Ini lidah membawa mengemudikan kapal kita, kapal hidup kita, kapal nikah kita, kapal pelayan kita menuju pelabuhan damai sejahtera Yerusalem yang baru. Hasil yang pertama. Hasil yang kedua. Nah, ini mari Matius 15 ayat 25 sampai 28. Ini semua tentang lidah ini. Matius 15 25 sampai 28. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia menyembah, sambil lidahnya berkata, bukan lagi menjilat muntah anjing ya. Lidah anjing ini untuk menjilat muntah, tapi tidak demikian. Terus, Tuhan tolonglah aku. Ya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini keadaan bangsa kafir seperti anjing, suka menjilat muntah. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing ini itu lidah sudah diubahkan.
memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, ini lidah yang baik itu seperti lidah perempuan Kanaan ini, bisa menjilat remah-remah roti, bisa menjilat remah-remah roti, menolong menyelesaikan permasalahan kita. Amin. Ini permasalahan yang dihadapi oleh perempuan Kanaan ini adalah masalah nikah dan buah nikah. Anaknya kerasukan setan. Tidak disebutkan di mana suami dan buah nikah. Ini masalah yang paling berat. Kalau masalah ekonomi masih bisa. Masalah nikah, buah nikah, berat sekali itu. Berat sekali. Nah, sebab bagi kita orang Kristen tidak boleh cerai kan. Masuk nikah, kalau nikahnya bermasalah, waduh neraka mini. Jadi sepanjang nikah, umur nikahnya neraka mini. Waduh, berat sekali itu. Menghadapi neraka. Panas saja begini kita sudah tidak tahan. Gerah. Apalagi kalau apinya neraka. Waduh, neraka mini. Masuk nikah. Jadi kaum muda perhatikan. Jangan asal berdoa sungguh-sungguh. Kalau di permulaan nikah sudah ada masalah, lalu tidak diperbaiki, paksa masuk nikah, masalah terus, neraka mini nikah itu. Nah, tapi kalau lidah bisa menjilat remah-remah roti, semua teratasi. Masalah nikah, buah nikah selesai, nikah menjadi surga mini. Amin. Home sweet home. Orang sana bilang, rumah tangga yang manis. Kalau orang sebelah sana rumah tangga apa? Barokah, apa segala macam. Ini surga mini, luar biasa nikah kita, buah nikah kita semua, masalahnya teratasi. Ini hasil yang kedua. Ayo, mungkin siang ini menghadapi masalah nikah, ya, masalah buah nikah. Mari minta sama Tuhan. Tuhan, saya sudah dibaptis sekian tahun yang lalu. Lidah saya Tuhan baharui, hati saya Tuhan, karakter saya Tuhan. Maka Tuhan, maka itu sudah bisa menarik belas kasihan Tuhan untuk menyelesaikan semuanya sampai tuntas, ya. Tuhan menyelesaikan sampai tuntas, tidak setengah jalan. Puji Tuhan. Dan dikatakan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi pertolongan Tuhan itu dengan segera. Begitu kita bisa, lidah ini bisa menjilat remah-remah roti, lidah ini bisa mengaku keadaan kita, langsung pertolongan Tuhan datang. Ya, semoga kita mengerti. Terakhir, hasil yang ketiga, Wahyu 19:6 dan 7. Ini hasil. Kalau lidah dibaharui, hasilnya Wahyu 19 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Iya, ini kita tampil sebagai mempelai wanita Tuhan untuk menyambut kedatangan Yesus mempelai pria surga dengan satu suara penyembahan. Haleluya. Ini hasilnya. Kita tampil sebagai mempelai wanita Tuhan untuk menyambut kedatangan Yesus mempelai pria surga dengan satu suara penyembahan. Suara haleluya, seruan haleluya. Mulai dari sekarang banyak mengumandangkan, menyerukan haleluya. Begitu menghadapi masalah, haleluya. Menghadapi masalah nikah, haleluya, menyembah. Masalah pelayanan, langsung ucap haleluya, menyembah. Daripada kita gulung lengan, belum tahu dia siapa saya. Dia cari gara-gara, sampai tunggu dia. Apalagi masalah nikah. Karena namanya suami istri saja, untuk menyatukan itu bukan hal yang gampang. Nah, mau dengan keluarga lagi. Keluarga suami, keluarga istri. Wah, banyak masalahnya. Banyak masalah. Tinggal haleluya. Haleluya. Menangis di bawah kaki Tuhan. Lidah menentukan nasib hidup kita dan masa depan kita. Semoga kita bisa mengerti. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau datang menyembah Tuhan. Ayo minta kepada Tuhan supaya hati kita benar-benar dibaharui. Itu yang sudah dibaptis, betul-betul mengalami pembaruan hati, karakter dibaharui, lidah dibaharui, hanya untuk menyembah Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan, kita nyanyikan haleluya 12 kali. Silakan berlutut yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja.
G. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 dari atas haleluya, 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 kor, haleluya, 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 lagi kor, haleluya, haleluya. Pakai lidah hanya untuk menyeru, menyembah Tuhan, menyerukan haleluya, 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 dengan bersenandung dengan haleluya. Ketika masalah datang, menyembah haleluya. Masalah nikah, masalah buah nikah, masalah ekonomi, kaum muda masa depan studi, koreksi lidah, hanya menyembah haleluya. Lagi, sebab lidah ini menentukan nasib hidup kita, menentukan nasib masa depan kita di bumi ini sampai di akhirat nanti. Kita sembah Dia, buka hati, buka mulut, sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Tuhan Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya, 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 haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, Yesus, kami menyembah
menyembahmu Yesus, Yesus, haleluya, 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 haleluya. Glory bagimu Tuhan, haleluya. Yesus, kami menyembahmu, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Ajaib kau Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Kami menyembahmu, haleluya, 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 haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, kami puji namamu, haleluya, 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 haleluya. Terpuji namamu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami memujimu, menyembahmu Tuhan, haleluya, 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 haleluya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu. Puji namamu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembahmu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, kami menyembah-Mu. Yesus, haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami memuji nama-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, haleluya. Kami puji, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sumber jawaban dalam tiap pergumulan kami. Haleluya, lidah kami hanya untuk mengaku menyembah-Mu. Haleluya, hanya untuk memuji Engkau. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. 321. Yesus jawaban. Bila engkau hadapi persoalan. G. F. Bila engkau hadapi persoalan, bila engkau tak mampu sendiri, mari datanglah pada Yesus. Jadikanlah Dia juru selamatmu. Janganlah kau harapkan manusia, janganlah kau bersandar padanya. Hanyalah Yesus tempatmu mengadu, menuntunmu di jalan yang benar. Kita bangkit berdiri. Serahkanlah semua beban hidupmu, serahkanlah semua persoalanmu. Berharaplah hanya pada Yesus, Dia yang sanggup merubah hidupmu. Bila engkau hadapi persoalan, bila engkau tak mampu sendiri, mari datanglah pada Yesus. Jadikanlah Dia juru selamatmu. Serahkanlah semua beban, serahkanlah semua beban hidupmu, serahkanlah semua persoalanmu. Berharaplah hanya pada Yesus, Dia yang sanggup merubah hidupmu. Serahkan semua kepada Yesus. Kita tidak mampu berbuat apa-apa, hanya berserah kepada Tuhan. Haleluya. Berharaplah hanya pada Yesus. Amin. Dia yang sanggup mengubah hidup. Dengan bersenandung. Biar lidah kita hanya untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, berserahnya kepada Tuhan. Dia yang sanggup untuk menolong. Dia jawaban dalam setiap pergumulan kita. Asalkan lidah kita, lidah yang diubahkan. Haleluya. Lagi. Perempuan Kanaan menghadapi masalah nikah buah nikah. Dengan lidah yang diubahkan semua terselesaikan. Angkat dua tangan, serahkan kepada Tuhan. Mohon kepada Tuhan, baharui hati, baharui karakter, baharui lidah perkataan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ubahkan kami, barui kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
sampai perkataan kami hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sanggup mengubah hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Jika keubahan hidup itu terjadi, yang merupakan mujizat rohani, mujizat terbesar, maka mujizat-mujizat jasmani juga pasti terjadi. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami, baik pergumulan nikah, buah nikah, Tuhan berikan kemenangan. Satukan nikah, buah nikah kami Tuhan, di dalam satu firman pengajaran yang benar, untuk mengarah masuk pada tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Keluarga yang tercerai-berai, keluarga di ambang perceraian, Tuhan tolong semua. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Satukan di dalam firman pengajaran yang benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga keluarga yang merindukan anak. Tuhan mendengar doa. Tuhan memberikan jawaban yang pasti sesuai kehendak Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagimu Tuhan. Asal hidup kami mau dibaharui Tuhan, maka mujizat jasmani pasti terjadi. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Pergumulan juga untuk ibadah pelayanan. Banyak halangan rintangan mau menghambat kami beribadah melayani. Bahkan ketika kami diperhadapkan dengan benturan-benturan dengan sesama, pergesekan dengan sesama, seringkali kami tersandung, seringkali kami kecewa, putus asa sampai mau meninggalkan ibadah pelayanan. Tuhan tolong kami, biar kami selalu berkemenangan. Kami tetap setia, tetap berkobar beribadah melayani Engkau. Benturan demi benturan yang ada bukan untuk melemahkan kerohanian kami, tetapi untuk semakin menguatkan kehidupan rohani kami, mendewasakan kerohanian kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Juga pergumulan umat-umat dalam usaha pekerjaan Tuhan berkati. Menghadapi jalan buntu, buka jalan. Masalah utang piutang rumah tanah, buka jalan. Pergumulan juga bagi yang sakit, Tuhan tolong ampuni. Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan dengan kuasa bilur-Mu Tuhan. Baik Bapak Uce, Tuhan tolong dalam pemulihan kesehatan. Juga Bapak dari Ibu Dias, Tuhan tolong. Juga buah nikah kami juga dalam pemulihan kesehatan, Tuhan tolong. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu. Juga Rehan, Tuhan tolong. Juga Susan di Palu, Tuhan tolong. Mama Amel di Samarinda, Tuhan tolong. Mama Jane, Mama Nego, Daniel di Diora, Tuhan menjamah. Papa Mama Nita, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu Tuhan. Mohon belas kasih-Mu, mohon kemurahan bagi kami semua. Juga kami serahkan hamba-hamba-Mu, umat-umat yang sakit dan keluarga kami yang sakit dalam tangan kasih-Mu. Pekerjaan iblis, setan, sakit, penyakit yang mengganggu, roh jahat yang menunggangi, kami tolak usir semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa, bilur menyembuhkan. Demikian juga Papa Yuda, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, nyatakan mujizat kesembuhan juga. Tuhan tolong Bapak Ibu Diki Biver. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Tetapkan firman dalam kami. Kami akan beristirahat sementara waktu, melanjutkan pada season yang terakhir sebentar. Sekaligus ibadah doa penyembahan kami. Tuhan tolong gerakan jiwa-jiwa, membukakan rahasia firman. Tetap berikan kekuatan, kesehatan kepada